wajha, kecuali yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kalau bukan karena Allah binasa. Anak kalau antum besarkan bukan karena Allah binasa. Tak ada manfaatnya. Tak ada manfaatnya. Allahu Akbar. Maka penting menjadikan sesuatu, segala amalan kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, dan kepada Allah semuanya kembali. Coba lihat yang tadi. Malaikat tak tahu. Malaikat hari ini, tugas malaikat itu semua dicatat nih. Semua dicatat nih. Tapi nanti begitu dihadapkan kepada Allah, apakah semuanya diterima? Belum tentu. Itu perkaranya di hati. Makanya saya sampaikan di awal sekali, yuk jadi perbaharui, datang duduk kembali memulai kajian ini karena Allah. Bukan karena malu, bukan karena sungkan, bukan karena ketinggalan cerita. Antum bulan lalu nggak datang kan? Ya besok datang lah, kayak mana sih? Gitu. Bukan karena itu. Ada yang kayak gitu? Enggak kan? Bukan karena umum. Rugi kita. Rugi. Udah meluangkan waktu, datang kemari. Yang ruginya lagi nanti jamaah masjid Al-Muhajirin ini pada ngumpul di hadapan Allah, menerima pahala majelis taklim malam ini. Kita yang pada di dunia ikut juga, ternyata di yaumul qiyamah tidak termasuk. Itu tadi, karena niat kita bukan karena Allah. Malaikat nyatet. Karena malaikat nggak tahu. Malaikat nggak tahu ini karena Allah atau karena sungkan. Ini karena Allah atau karena kesepian di rumah. Karena istrinya tak ada di rumah, ya daripada sendiri bagus ikut ngaji. Ini nanti yang bakal dapat. Ustaz itu bisa di-setel? Bisa. Begitu tadi bismillah. Suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib waktu berhadapan dengan orang kafir, itu pedang sudah dihunuskan. Kita bulan yang lalu kan. Imam Ali bisa aja itu langsung membunuh, tapi sesaat sebelum dibunuh, orang kafir itu apa yang dilakukannya? Diludahnya tweet katanya. Allahu Akbar, kalau kita mati kau. Ayo kan. Imam Ali nggak begitu, dia tahan dulu. Itu yang namanya jadid, diperbaharuinya istighfar dia. Allah. Kok aku kemari karena tadi ngerasa sendiri? Enggak, aku kemari karena Allah. Itu deh, diperbaharui. Kok aku kemari karena dia? Bukan. Aku kemari. Atau pengen kemari itu karena pengen jawaban jadi handphone mau dijual nggak? Gitu. Karena takut besok udah kejual, mau pulang pasti datang dia ini kan gitu. Itu. Nah makanya lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, tarkul amal li ajlin nas, ya, meninggalkan amal karena manusia sombong. Dia nggak jadi sholat sunnah 2 rakaat ba'dal isya, jadi ba'dal isya. Kenapa? Ada bapak itu masalah, saya kira itu sombong. Orang yang meninggalkan amal karena manusia sombong. Apa dia takut dipuji atau karena dia nggak mau melakukan karena seorang, maka itu sombong. Wal amalu li ajlin nas syirk. Dan beramal karena manusia syirik. Sedekah karena manusia syirik. Salat sunnah ba'dal maghrib, tapi karena supaya dipandang, supaya dia tahu, syirik. Allah Akbar. Serba salah kan? Ninggalkan amal karena manusia, riya, sombong, melakukan amal karena manusia, syirik. Nah jadi bagaimana yang betul? Wal ikhlas. Ayyu'atika Allah minhuma. Ikhlas itu engkau menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat minhuma, dari yang keduanya, dari yang meninggalkan amal karena manusia atau melakukan amal karena manusia. Nah, maka kalau terjadi itu perlu kita itu menjadid. Maksudnya apa? Memperbaharui niat kita tadi. Kenapa kok meninggalkan amal karena manusia itu riya? Karena
Anna syaitan muradu minka mutlanil amal birriyad. Karena syaitan itu menginginkan engkau tidak melakukan, membatalkan apa yang harusnya kamu lakukan karena kesombongan. Nah, itu. Maka hati-hati. Ini susah untuk diatur hati ini. Maka gimana caranya jaga hati ini? Gimana cara menjaga hati, jaga makanan yang masuk? Jaga. Nah, nanti dalam kitab kajian tentang dermawan, bakhil itu disebutkan makanan orang yang dermawan itu dawa. Ada di sini orang yang dermawan, orang yang senang sodako, orang yang senang membantu. Kalau diundang makan di rumahnya, makan yang banyak. Karena makanan yang ada di rumahnya itu dawa, obat. Sebaliknya, makanan orang yang bakhil, penyakit. Kalau ada orang yang pelit, bakhil, kedekut, jangan banyak-banyak makan kalau diundang. Ya, karena itu bisa jadi penyakit. Imam Syafi'i pernah melakukan ini di rumah Imam siapa? Imam Ahmad yang diprotes sama anaknya. Nah, jadi Imam Syafi'i saat itu makannya banyak. Itu Imam Syafi'i yang ayah bilang makannya banyak begitu. Jadi Imam Syafi'i makan laisa li ajli syabab, bukan untuk kenyang, tetapi untuk obat. Karena hati ini kan perlu kita obati. Majelis ilmu ini pengobat hati. Karena orang yang sakit gak diberi makan, gak diberi minum, gak diberi obat sayamur. Begitu juga hati. 3 hari tidak mendapatkan ilmu sayamur. Al-qalb. Hati dia, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kalau bagus yang segumpal lu, bagus seluruhnya. Kata-katanya bagus, akhlaknya bagus, amalnya bagus, kalau bagus yang segumpal. Tapi kalau sudah rusak, fasadat rusak yang segumpal tuh rusak seluruhnya. Apa yang segumpal tuh? Ala wahyal qalb. Itulah hati. Jaga hati baik-baik. Hati itu tidak bisa dicerminkan dari luar selalu, tidak. Oh bagus berjubah, bersorban, tidak tentu bagus hatinya, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat gimana tampilanmu. Wala ila a'malikum, dan tidak melihat bagaimana amalmu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hatimu. Bagus amalan kita, sholat banyak, tapi bukan karena Allah, nggak dipandang oleh Allah. Nggak dipandang oleh Allah. Nah, maka ini tugas yang berat. Walaupun kajian kita ringan, ini termasuk ringan nih. Tapi amalannya, mengamalkannya berat. Mengikhlaskan karena Allah. Kan pernah nih kita contohkan, bapak, saudara-saudara saya, abang-abang kerja di perusahaan ini. Pimpinan, bos, atasan bilang, Pak, ini tolong dibenerin ya gentengnya karena tugas Bapak. Bapak kalau hanya membenarkan genteng itu bukan karena Allah, maka dapatnya cuma sebatas menyelesaikan tugas. Selesai tugas, dapat gaji, selesai. Dapat pahalanya? Tidak. Tidak. Ada contoh di sini, misal tukang, Pak tukang, itu keran masjid rusak. Tolong benerin ya. Oh iya, dia benari. Kalau dia membenarkannya sebagai seorang tukang dan lalu kemudian menerima upah, udah habis, selesai. Tapi kalau dia benarin karena Allah, setiap air yang mengalir maka dia juga mendapatkan pahala. Itu tadi pengikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niatul mu'min aqwa min amali. Niat orang yang beriman itu lebih kuat daripada amalnya. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ay yusalliya min al-lail, fa ghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha, kutiba lahu ma nawa." Kata Rasulullah SAW, "Man ata firasyahu," barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, mau tidur, wa huwa yanwi, dan dia berniat nanti malam sholatlah tahajud, jam 3 bangunlah, jam 4 bangunlah, sholat 2 rakaat aja.
Faqarabathu ainuhu, dan dia dikalahkan oleh matanya, tertidur dia. Hatta yusbiha, tiba-tiba udah azan subuh saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Kutiba lahu ma nawa. Udah dicatat pahala kebaikan apa yang diniatkannya. Enak kan? Allahu Akbar. Tapi niatnya yang betul, bukan ecek-ecek. Ya kan? Kadang udah niat betul terbangun, tapi nantilah tidur. Kadang di sholat malam, tapi kan udah tertulis. Enggak, yang itu nggak dapat. Enggak segampang itu, bro. Ya kan? Masya Allah. Bangun dia udah jam 2:30, jam 2, buang air kecil, tidur lagi. Lalu kemudian akhirnya bablas sampai subuh. Kemudian dia bilang, oh tadi malam kan saya mau tidur, udah niat tahajud, berarti tidak dapat pahala. Enggak gitu caranya. Enggak gitu. Dalam hadis kitab hadis Arba'in An-Nawawi, di sana disebutkan, pernah belajar kitab hadis Arba'in An-Nawawi, isinya tidak 40, tetapi ada 43 kurang lebih. Hadis Arba'in An-Nawawi itu karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini sebelum ada hadis Bukhari Muslim dulu, itu hadis yang paling populer. Jadi Imam Nawawi ini bukan Nawawi, nama beliau itu. Nawawi itu nama tempat. Nawa itu di mana? Di pinggiran kota Damaskus. Alhamdulillah saya pernah berziarah ke sana. Tapi begitu kemarin terjadi kerusuhan, peperangan, itu makbarahnya terkena salah satu gempuran roket Imam Nawawi. Nah, di situ ada kitab dan terjemahannya ada dijual di situ 40 hadis Imam Nawawi. Arba'in itu 40. Yang di awal hadis itu menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amirul Mukminin. Dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu di dalam hadis itu dia yang pertama. Dan di hadis yang nomor berapa saya lupa, disebutkan di situ, barang siapa yang berniat baik tapi belum mengamalkannya, maka baginya satu pahala kebaikan. Allah. Barang siapa yang berniat baik dan diamalkan, maka baginya 10 pahala kebaikan. Barang siapa yang berniat buruk belum diamalkan, maka dosa atau enggak? Belum. Tidak berdosa. Oh, nanti malam aku masuk ke rumah dia lagi nggak ada orang itu. Curi TV-nya. Nanti malam pergilah aku ngintip rumahnya lagi, suaminya nggak ada. Tiba-tiba ditunggu sampai tengah malam, hujan deras tak jadi. Itu niat buruk tadi tidak jadi dilakukan, belum tercatat dosa. Ya kan? Tapi ketika dia niat buruk dilakukannya, maka baginya 1 dosa keburukan. Itu perkara niat. Masya Allah. Ya Allah, melihat anak-anak di sekolah nasi bedilah, kasih jajan mereka. Membahagiakan, membuat anak-anak itu senang, tersenyum, itu pahala. Pahala. Allah. Apalagi kalau orang yang sudah berkeluarga. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seorang laki-laki memandang kepada wajah istrinya, seorang istri memandang kepada wajah suaminya, maka pahala. Kalau jomblo, jangan. Kalau jomblo video call, dosa. Wallah, dosa. Merindu kepada yang belum halal, dosa. Lihat ini nggak apa kan? Dosa loh. Jangan dipikir sudah khidbah, ya kan apa? Tunangan, lalu kemudian bisa sayang-sayangan. Belum boleh. Sebelum sah, baru. Bahkan sesudah tunangan itu dosa godaannya lebih besar loh. Lebih besar. Bahkan kadang orang tua yang nggak paham, nggak apa-apa lah, kan udah tunangan, tidak, belum berubah. Sebelum akad sah. Gitu. Sebelum itu belum. Kalau saya nelpon, assalamualaikum beb, kangen nih sama istri, berpahala. Lah kalau yang belum nikah, aduh kangen deh, bangun tahajud, itu dosa. Tak ada yang namanya pacaran Islami. Ya kan? Kami Islami Ustaz, nelpon bangunin, sholat, ingatin, sholat, pret, gak ada.
Sekali dosa tetap dosa, tidak ada babi lalu kemudian jadi halal karena disembelih dengan bismillah. Kasih micin. Begitu juga hubungan. Sebelum akad nikah tidak ada yang halal. Makanya menikah itu kata Rasulullah SAW, ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah itu bisa menjaga pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Itu. Maka suami-suami yang sudah punya istri, apa yang ada antum lihat di luar itu ada pada istri antum. Ada, sama. Itulah ibarat bahasa fikihnya. Jadi tak perlu penasaran kali, sama. Tak perlu ditengok-tengok kali. Justru akan dosa. Ghadul basar, tundukkan pandangan. Keuntungan orang yang menundukkan pandangan itu, yang pertama, dia terjauhi dari perbuatan dosa, maksiat mata. Yang kedua, kalau ada barang orang hilang, dia yang dua dapat. Karena dia menunjukkan pandangan. Nah, tapi itu tidak ada di dalam kitab. Karena kan dia jalannya nunduk kan. Nah, jadi kalau ada yang jatuh dia yang dua dapat. Tapi itu tidak terdapat di dalam kitab ya. Itu tambahan aja. Saking menjaganya laki-laki dengan perempuan di Yaman kan ada gang itu di swalayan jadinya. Nah, begitu laki-laki mau masuk itu ada perempuan, laki-laki itu mau lewat ada perempuan tak jadi lagi, muter balik. Itu masya Allah menjaganya. Saya 4 tahun setengah di Suriah tak berkomunikasi saya dengan wanita. Kalau jumpa wanita, banyak jumpa. Dan jangan dipikir orang Arab itu bagus-bagus semuanya, enggak. Jumpa orang Arab mulai dari yang tertutup semuanya sampai yang agak terbuka dan tertutup sedikit, ada. Bukan berarti orang Arab itu bagus semuanya, tidak. Paling parah kalau kita udah musim panas, Allah kebuka semuanya. Apalagi mahasiswa-mahasiswi itu, mahasiswi-mahasiswi itu. Orang Arab Suriah itu cantiknya kebangetan. Kata almarhum Hasim Muzadi, kan pernah ke sana itu. Ini orang Suriah kalau disusun 10 orang perempuannya ini, maka 11 yang cantik. Loh, kenapa begitu Kiai? Bayangannya pun ikut cantik. Sampai kata beliau, antum kalau lihat orang Suriah, perempuan Suriah itu lewat, karena dia cantik, jangan diikuti. Kenapa? Nanti lewat cantik lagi. Masih ada lagi banyak gitu. Kalau kita di sini kan mungkin karena jarang jadi gitu kan. Kalau ini nggak usah diikuti karena cantik. Itulah godaan kami di sana. Kalau udah musim panas ya Allah, mereka dandan ke kampus itu sama seperti artis kita mau syuting. Begitu dandanannya. Ya Allah karim. Makanya bersyukur kita kalau musim dingin ketutup mereka. Kalau udah musim salju ketutup mereka. Nah, makanya kita memilih kadang lingkungan yang jauh dari mereka, jauh dari universitas negeri mereka. Itu begitu. Lalu kemudian bagaimana ulama-ulamanya, ulamanya tetap mendidik. Kenapa? Budaya Barat udah masuk. Budaya itu udah masuk. Tapi orang-orang Indonesia yang ada wanita di sana dan kebiasaan orang-orang yang bagus, yang alim, orang Arab itu kalau masuk ke rumahnya itu nggak pernah tahu isi dalam rumahnya. Dia masuk itu langsung tutup, kadang ada tembok, ada tirai, ada pintu lagi beda. Makanya ada yang namanya Qasrul Azam. Itu Qasrul Azam itu rumah Gubernur Umar bin Abdul Aziz. Waktu diserang itu Damaskus peperangan, itu mereka mengalirkan senjata dari tempat mengalirkan makanan. Tahu tidak? Dari dapur, dari kamar wanita-wanita itu ada kayak tarik yang dialirkan. Jadi dari situ mereka mengirimkan makanan untuk tamu. Jadi nggak langsung wanitanya keluar menyuguhkan makanan. Mohon maaf, mata laki-laki ini semuanya keranjang. Pasti kelihatan. Kalau kata Imam An-Nawawi kepada putrinya, buaya tetap buaya, tidak bisa berubah. Dikasih daging tetap akan dimakan. Pernah dengar kisah bagaimana seorang yang alim begitu dimasukkan dalam satu kamar oleh dengan wanita, dia Masya Allah menjaganya luar biasa sampai dia lumuri dengan kotoran supaya tidak tergoda. Pernah kan? Tapi sekarang apa antum yakin bisa seperti laki-laki ini?
Kalau saya tidak. Belum tentu iman kita udah menipis. Iman kita udah begitu merosot. Nah makanya bagaimana? Ya amalkan yang dibilang oleh Rasulullah. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Karena kalau kita udah tidak menundukkan pandangan, itulah bersumber dosa itu dari situ. Niat, lalu kemudian penasaran, ingin Allah Akbar. Jangan. Nah tadi cerita Farid Aizar itu jadi